Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah, Ibu Padilla Ayuntias MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi generator kutipan dan daftar pustaka otomatis, Zotero dan Mendeley. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Anissa Nurrosida sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan ada Jihan Tiara sebagai pemateri kedua, dan ada Ajahra Isminur Ajijah sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian generator kutipan. Nah, generator kutipan adalah alat yang membantu membuat kutipan dalam berbagai gaya dan bahasa, dengan format yang digunakan dalam penelitian akademis dan penulisan. Nah, generator kutipan dan daftar pustaka otomatis ini yaitu alat yang dirancang untuk membantu penulis dalam membuat kutipan dan daftar pustaka dengan cepat dan otomatis. Baik, selanjutnya yaitu tujuan generator kutipan dan daftar pustaka otomatis. Tujuan generator kutipan dan daftar pustaka otomatis yaitu untuk mempercepat dan mempermudah proses penulisan akademis dengan menghasilkan kutipan yang akurat yang sesuai dengan gaya yang diperlukan. Nah, adapun beberapa tujuan utama dari generator kutipan dan daftar pustaka otomatis, yang pertama tentunya menghemat waktu penulisan, yang kedua menghindari kesalahan, yang ketiga menghasilkan karya kutipan yang tepat, dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan dengan berbagai sumber. Pengertian Mendeley. Mendeley yaitu aplikasi pengelola referensi dan dokumen akademik yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Inggris yaitu Elsevier. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu aplikasi terpopuler di bidang akademik. Baik, pertama-tama mengunduh dulu aplikasi Mendeley-nya. Nah, kalian tuh bisa mencarinya tuh di Google Chrome atau di browser dengan mengetik Mendeley desktop. Lalu masuk ke situs. Lalu di sini biasanya ada beberapa versi. Ambil yang direkomendasikan versi 1.19.5. Untuk Windows kita download dulu. Nah, lalu buka di file, lalu tinggal unduh, install sampai selesai. Nah, tunggu. Lalu di sini kita diminta untuk sign in terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan email Google kita, tetapi jika belum terdaftar bisa register. Karena di sini saya sudah punya akunnya ya, jadi bisa langsung membuka aplikasi Mendeley-nya dan nanti akan tampil in-frame seperti ini. Nah, ini kan di preference dulu ya. Nah, teman-teman, jika misalkan kita sebelumnya itu kan harus buka dulu Word-nya. Biasanya dalam proses ini tuh akan diarahkan oleh aplikasi Mendeley-nya untuk menambahkan sebuah alat bantu. Untuk aplikasi Word-nya supaya terhubung ke Mendeley biasanya ada di pojok kanan atas, lalu tinggal memencet, nanti akan muncul tampilan seperti dapus. Untuk jurnalnya tuh sebelumnya saya sudah mendownload terkait pendidikan inklusif. Nah, di sini misal kita mengambil paragraf pertama sampai titik. Nah, lalu kita tinggal mengopi paste. Setelah itu buka aplikasi Mendeley-nya. Nah, jika di situnya belum ada, kita
add new import computer journal yang sebelumnya, yaitu contohnya kayak pendidikan inklusif. Open, kemudian akan muncul di bawah ini, lalu tunggu proses uploadnya. Nah, selesai itu lalu akan muncul file setelah ini tuh beralih ke Word. Lalu di Word untuk menggunakannya tuh aplikasi Mendeley, setiap kali teman-teman menambahkan file ke dalam aplikasi Mendeley, kita harus mensinkronkan aplikasi Word-nya dengan Mendeley dengan menekan tanda sinkronnya atau di refresh, lalu akan keluar. Kemudian kita akan insert citation. Di sini bisa kita ganti ke citation setting atau citation style yang umum digunakan apa. Nah, lalu tinggal mengupdate citationnya, langsung berubah. Nah, kan memilih yang edisi ke-7, lalu tinggal mengupdate citation, langsung nanti akan berubah menjadi seperti ini. Untuk proses selanjutnya terus berulang saja sampai si tulisannya tuh kalian selesai menulis. Nah, pastikan banyak kutipan ataupun citasi yang akan dijadikan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, kita tinggal ke aplikasi Mendeley, lalu masuk ke titik 3, insert biografi, continue. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita mempunyai daftar pustakanya. Di sini tinggal kita ketik daftar pustaka, langsung sudah ada. Lalu di sini biasanya untuk jurnal ada informasi-informasi lebih seperti tahun, terus jurnal dan lain-lain. Ini tuh bisa kita lihat di Mendeley-nya, lalu kita lihat untuk klik key information, lalu tinggal kita tambahkan saja. Nah, sebelum itu lihat ada jenis dari file kita, dan jangan lupa juga pastikan jika misalkan tipe jurnalnya tuh diganti jurnal, berarti jurnal. Bila diganti buku jadi buku. Jadi kayak tipenya itu tipe buku. Baru kita kembalikan ke Word, lalu kita update, lalu dihapus terlebih dahulu. Untuk kutipannya tuh hapus terlebih dahulu. Setelah dihapus, lalu sinkronkan kembali untuk referensi. Di sini pastikan key information yang diperbarui itu sudah tampil. Nah, jadi kita tuh tinggal insert. Sudah tampil, tinggal kita insert citation supaya daftar pustakanya tuh kita bisa betul. Jadi informasi-informasi yang kita perlukannya tuh kemudian masuk ke halaman, tinggal klik titik 3 lalu insert biografi. Contohnya tuh di sini sudah selesai. Untuk informasi-informasinya tuh kayak ada penulis, terus tahun, judul, nama jurnal, dan halaman. Nah, jadi kita tinggal rapikan saja, berikan judul daftar pustaka, lalu sudah selesai kan ya. Untuk selanjutnya, step ini tuh akan dilakukan secara berulang-ulang. Namun
tetap pastikan teman-teman itu selalu melakukan sinkronisasi atau refresh supaya referensi yang kalian tambahkan di aplikasi Mendeley itu akan selalu tersedia. Nah, di sini ada kelebihan Mendeley. Yang pertama itu ada sinkronisasi cloud. Nah, Mendeley memungkinkan pengguna untuk mengakses referensi dari berbagai perangkat melalui penyimpanan cloud, memudahkan akses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu ada organisasi referensi yang intuitif. Pengguna dapat mengatur referensi dengan mudah menggunakan folder dan tag yang membantu dalam pengelolaan data. Yang ketiga itu ada dukungan untuk Linux. Mendeley menyediakan dukungan resmi untuk sistem operasi yang baik pengguna sistem tersebut. Yang keempat ada fitur networking. Mendeley menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan komunitas akademik dan menemukan rekan sejawat dengan minat yang sama. Yang kelima itu ada integrasi dengan Microsoft Word dan LibreOffice. Mendeley mempermudah penulisan dan pembuatan daftar pustaka dengan integrasi yang baik dengan perangkat lunak pengolah kata. Yang keenam itu ada kolaborasi tim. Nah, fitur ini tuh fitur kolaborasi memungkinkan penulisan bersama dan berbagai referensi secara real time yang sangat berguna dalam proyek penelitian kelompok. Yang ketujuh itu ada dukungan untuk berbagai bahasa. Mendeley mendukung penulisan dalam bahasa non-Inggris, memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang bahasa. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu keterbatasan fitur dalam versi gratis. Nah, meskipun Mendeley gratis, ada batasan pada penyimpanan cloud dan beberapa fitur yang hanya tersedia dalam versi berbayar. Yang kedua itu ada antarmuka yang kurang intuitif. Beberapa pengguna mungkin merasa antarmuka Mendeley itu tidak seintuitif perangkat lunak lain, seperti Zotero, yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada koneksi internet. Mendeley memerlukan koneksi internet untuk mengakses semua fitur, yang mungkin menjadi kendala bagi pengguna dengan akses internet terbatas. Yang terakhir itu ada perlu pemahaman teknis. Pengguna mungkin memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem untuk memaksimalkan pengguna Mendeley, terutama dalam pengaturan dan pemeliharaan. Jenis-jenis generator kutipan dan daftar pustaka otomatis selanjutnya yaitu Zotero. Zotero merupakan program pengelolaan kutipan, referensi, dan bibliografi. Zotero adalah perangkat lunak manajemen referensi yang gratis dan bersumber terbuka. Zotero dirancang untuk membantu menata kutipan dan daftar pustaka. Pengguna Zotero dapat menyimpan referensi dari berbagai sumber, seperti perpustakaan dan situs web. Fitur-fitur utamanya termasuk kemampuan untuk membuat kutipan dan bibliografi dalam berbagai gaya penulisan. Langsung saja pada cara penggunaan Zotero. Langkah awal, teman-teman pastikan sudah download aplikasi Zotero for Windows dan jangan lupa untuk koneksikan dengan Zotero Chrome. Setelah install, nanti akan muncul menu Zotero di Microsoft Word kalian. Buka aplikasi Zotero, lalu kalian membuat folder untuk menyimpan file referensi. Ini contohnya daftar pustaka. Setelah file folder sudah ada, kalian bisa memasukkan atau menambahkan file jurnal secara langsung atau melalui link doi. Lalu teman-teman bisa buka Word-nya, lalu klik tampilan Zotero di Word. Klik tampilan Zotero, nanti ada style citasi, teman-teman pilih apa style. Klik di bagian paling kiri ada add atau edit citasi. Nanti ada tampilan seperti ini. Teman-teman pilih yang classic view, terus pilih folder yang tadi dibuat, terus nanti pilih salah satu yang sesuai dari yang teman-teman ketik ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalau udah. Nah, daftar pustakanya teman-teman bisa klik di bagian add atau edit bibliografi, terus nanti akan ada otomatis muncul daftar pustaka kayak gini. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada Zotero. Kelebihan Zotero yang pertama pada sinkronisasi antar perangkat. Zotero memungkinkan pengguna untuk mengakses referensi dari berbagai perangkat.
Yang kedua, kemudahan pengumpulan referensi di mana dapat menambahkan berbagai jenis sumber referensi secara otomatis dengan sekali klik yang dapat mengefisiensikan waktu. Yang ketiga, integrasi dengan berbagai penelusuran. Zotero dapat terintegrasi dengan banyak database akademik dan situs web. Yang keempat, kolaborasi tim. Fitur kolaborasi memungkinkan pengguna untuk berbagi referensi dan bekerja sama dalam penelitian dengan rekan. Yang kelima, fitur analisis bibliometrik. Zotero menyediakan alat untuk menganalisis penelitian yang membantu pengguna memahami dampak dari karya mereka. Yang keenam, fungsi anotasi dan highlight. Pengguna dapat menandai dan menyimpan bagian penting dari artikel atau jurnal. Ini juga memudahkan dalam pengelolaan informasi. Yang ketujuh, Zotero tersedia secara gratis. Kekurangan pada Zotero. Yang pertama, antarmuka pengguna. Meskipun Zotero unggul dalam hal fleksibilitas dan mendukung lebih banyak sumber, pengguna mungkin merasa pengaturan dan navigasinya lebih rumit, terutama saat mengelola pustaka yang lebih besar. Yang kedua, dukungan format. Meskipun Zotero mendukung banyak format citasi, ada beberapa gaya kutipan tidak tersedia, terutama untuk bahasa non-Inggris. Yang ketiga, keterbatasan penyimpanan. Dalam versi gratis Zotero memiliki batas pada jumlah penyimpanan yang tersedia. Yang keempat, kinerja yang kurang, di mana Zotero dapat mengalami lag atau masalah kinerja saat mengelola koneksi referensi yang sangat besar. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.